warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Negeri Pembina 01 Oku, Ibu Haja Nefitriana SPD AUD, beserta Dewan Guru yang kami hormati. Susunan kegiatan aksi nyata budaya positif komunitas praktisi TK Negeri Pembina 01 Oku tahun pelajaran 2002-2023 calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yang pertama, pembukaan. Adapun sebelum memulai acara kegiatan tersebut, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada Dewan Guru kami persilakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan Kepala TK Negeri Pembina 01 Ogan Komering Ulu kepada Ibu Nefitriana SPD AUD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sayangi para Dewan Guru TK Negeri Pembina 01 Oku beserta staf tata usaha. Alhamdulillah pada hari ini kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dan juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang kami sayangi, terutama kepada Ibu Hairani SPDI dan Ibu Mira Gustia SPD yang pada saat ini melaksanakan tugasnya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Adapun saat ini kita mengikuti program atau tugas yang dilalui oleh keluarga kita, Ibu Hairani dan Ibu Mira. Untuk itu kita selaku keluarga besar TK Negeri Pembina 01 Oku ikut mendukung dan memotivasi baik materi maupun material, khususnya untuk Ibu Rani dan Ibu Mira. Semoga nantinya dapat lolos menjadi guru penggerak di TK Negeri Pembina 01 Oku. Pada hari ini tepatnya
kita dikumpulkan di ruangan ini dalam rangka membahas aksi nyata budaya positif komunitas praktis di TK Negeri Pembina 01 Oku. Itu pun langkah yang sudah dilalui oleh ibu kita berdua, yaitu Ibu Mira dan Ibu Rani. Yang dimaksud dengan komunitas itu yaitu forum kelompok atau sewajibnya kita di TK kita memang harus ada komunitas. Nah, jadi hari ini kita semua guru-guru termasuk komunitas grup ya, dan juga banyak yang lainnya juga ada beberapa komunitas. Dalam hal ini di TK kita yaitu komunitas praktisi melalui budaya positif khususnya dalam pembelajaran kita yang kita laksanakan di sekolah kita. Memang sebelumnya kita sudah melaksanakan apa yang dimaksud dengan budaya positif itu, baik dari awal kegiatan anak berangkat ke sekolah maupun sampai anak pulang ke sekolah. Itu pun sudah kita laksanakan sebelum guru kita menjadi calon guru penggerak. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di TK kita, sekolah kita semakin maju dan ada menambah wawasan. Dan apapun yang belum kita laksanakan, dapat kita laksanakan melalui wawasan atau ilmu-ilmu yang didapat oleh teman kita berdua atau keluarga kita, Ibu Mira dan Ibu Rani, dalam pembelajaran selama 6 bulan. Dan kita doakan semoga Ibu Rani dan Bu Mira sukses dan tetap semangat dalam melalui atau pembelajaran baik secara daring atau maupun secara langsung dengan PP ya, pengajar praktik. Nanti juga ada saatnya lagi Ibu Ulpah dan Pak Edi nanti akan meninjau ke TK kita. Mungkin hanya itu arahan dari kami selaku Kepala TK Negeri Pembina 01 Oku. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Hairani SPDI dan Ibu Mira Gustia SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Oku. Ada Ibu Hairani, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk kumpul kembali di ruang guru. Ini semua atas izin dari Ibu Hajah Nevi Triana SPD AUD. Terima kasih Bu, dan atas kehadiran teman-teman semua, kami berdua, saya Ibu Hairani dan Ibu Mira Gustia, calon guru penggerak Angkatan 5, mengucapkan terima kasih banyak. Ibu-ibu semua, kegiatan ini lanjutan dari komunitas praktisi yang pernah kita laksanakan sebelumnya waktu kita belajar di HP. Ada kan kita buka platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi di aksi nyata ini kami ditugaskan untuk menyampaikan tentang budaya positif. Mungkin kalau sekilas kita mendengar kata budaya positif, artinya itu hal-hal yang baik semua. Selanjutnya, nah kami berdua seharusnya dilaksanakannya itu satu-satu, karena kita di TK kita ada orang dua, jadi kami langsung bergabung untuk melaksanakannya berdua. Nah, bagaimana kita berinteraksi? Yang pertama, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak untuk semua situasi dalam diri, dan hadirkan di ruang belajar ini. Ini kata Ki Hajar Dewantara,
Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, begitu juga guru, kita hanya bisa menuntun anak. Seperti tanaman padi, walau sudah dipupuk, sudah dikasih air yang cukup, tapi kalau memang gagal panen, ya apa boleh buat. Tetapi bukan berarti kita membiarkan. Kita harus tetap ada usaha untuk membuat anak-anak kita menjadi anak dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pembelajaran pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, sekarang kita akan adakan permainan dulu. Ada A dan B, cari kawannya berpasangan 2 orang. Ini sudah ada kertas. Nah, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, coba cari pasangan satu-satu, dapat semua, satu-satu dapat semua. Tulis ini satu-satu ya. Tulis sesuatu yang sangat berharga bagi kita, apa emas, apa terserah, pokoknya berharga. Satu-satu. Setiap orang satu lembar. Cari pasangannya, sudah ketemu pasangannya ya? Ada deh. Nah, sudah ditulis? Pilihlah dulu yang mana A, yang mana B. Berdua kan berpasangan. Nah, misalkan Bu Nevi dengan Lesta. Kata Bu Nevi, aku nak A, B. Nah, Lesta nak B. Nah, sudah? Yang ditulis tadi taruh di tangan, genggamlah kuat-kuat karena itu sangat berharga untuk kita. Nah, sudah? Bebas. Tidak mesti sama isinya, lain-lain yang berharga. Sudah? Iya, pokoknya sesuatu. Bisa jadi anak, atau misalkan yang punya suaminya misalkan berharga kan? Iya. Sudah semua ditulis? Belum. Iya. Ya, lanjut. Genggam erat-erat. Nah, genggam kuat-kuat, selamatkan. Nah, sudah dipilih tadi yang mana A, yang mana B? Sudah? Sudah, yang mana A, yang mana B sudah? Oke. Sudah digenggam? Sudah digenggam. Sekarang yang B. Yang B siap-siap. Ambil bagaimanapun caranya punya A. Ambil. Bagaimana caranya punya A di B? Iya. Berusaha, apa dibujuk, diancam, dihardik. Bisa? Tidak bisa. Sekarang gantian. Yang A bagaimanapun caranya ambek punya yang B. Boh. Bisa? Bisa? Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Nah, ada yang ngomong tidak dikasihkannya. Nah, padahal sudah kita paksa. Lah dibujuk, lah dirayu, dia tunjuk duit masih tak galak. Masih, lah dicium, nak cium, dia cium masih tak galak. Ada semut
sayang. Nah, berarti yang mengendalikan kita nak membuka atau menutup itu siapa? Diri kita sendiri. Yang mengontrol kita nih untuk jadi baik atau buruk itu siapa? Diri kita sendiri. Nah, itulah salah satu makna permainan yang tadi. Dan ini akan jadi sebagai langkah awal kita mengajar di kelas. Apakah kita sering dengan anak? Kerja kelas tau. Sudah ujian anak lesu. Nah, kita mulain, kita kan awas cepetlah nak main apa tidak? Sering? Sering. Padahal kalau kita di posisi anak, kita tidak galak, punya kita di uang tidak galak, kita disuruh uang, kalau kita tidak galak, tidak galak. Nah, bagaimana biar anak itu dengan sukarela dia galak gawe kenyal? Nah, itu. Cak mana caranya? Ya, kita lanjutkan berikutnya. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrota wa asila. Inni wajjahtu wajahiyya lillazi fataras samawati wal ardo hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Surat Al-Kautsar. Manirrahim. Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Ruku kapi azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk. Firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Sujud lagi. Wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah. Berdiri. Ayo berdiri semuanya. Santi duduknya yang bagus, Santi kelihatan di celana. Ayo, yang bagus. Al-Fatihah semuanya. Tidak kasih main-main, akan sholat itu marah loh kalau main-main. Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Al-Ikhlas. Huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ruku. Subhana rabbiyal a'la
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. astagfirullah, Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Menggosok gigi sehabis makan. Nisa, dan apa? Firza, Dina, Aldo dan Rashid. Nah, disiplin positif tentang teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang dihargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuan itu ada motivasinya. Satu, untuk menghindari hukuman. Kadang anak-anak mengerjakan sesuatu karena takut dimarah gurunya. Jadilah dia digawe kenyang. Dua, untuk mendapat imbalan. Kaget, siapa yang sudah selesai dapat hadiah dari bu guru. Cepat-cepat dia. Tiga, untuk menghargai diri sendiri. Seharusnya anak tuh di posisi yang ketiga, menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan itu karena memang dia butuh dengan itu. Cuman kita memang perlu belajar dan pembiasaan. Nah, disinilah yang untuk menghargai diri inilah nilai-nilai kebajikan universal dan diturunkan menjadi keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar keyakinan kelas. Yang selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer.
kita lebih sering sebagai penghukum. Nanti itu ada dijelaskan di selanjutnya. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ternyata kita juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang bertahan hidup, itulah kenapa kita perlu makan. Setiap orang makan itu biar untuk bertahan hidup. Penguasaan itu, ini punya aku, jangan dimbek, punya aku ini. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kasih sayang itu berarti kita juga butuh kasih sayang, butuh diterima orang. Misalkan kita datang diabaikan orang, pasti perasaan kita sedih. Anak-anak misalkan datang ke sekolah tidak disambut oleh anaknya, dia ada rasa yang kurang. Ngapa itu disambut, ngapa aku tidak? Gitu. Yang selanjutnya kesenangan dan kebebasan. Kesenangan itu dia main, salah satu kesenangan yang harus kita penuhi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misalkan dia belum selesai langsung, atau dia lagi berantem dengan kawannya, langsung kita ngomong tegak di sana. Kita kan belum pernah ngomong dengan dia. Kalau melakukan itu, kita hukum, konsekuensinya apa? Itulah hukuman. Buruknya hukuman seperti itu. Karena kita yang buatnya. Tidak lagi diskusi dengan anak. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, disakiti oleh perbuatan atau kata-kata kita. Buyan, madain saya ini beda tahu. Nah, itu sudah memberi kita hukuman. Konsekuensi. Nah, itulah bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kalau konsekuensi kita sudah buat dulu itunya, perjanjiannya, kesepakatan. Itulah nanti di keyakinan kelas ada kesepakatan. Kalau misalkan tidak duduknya tidak rapi, cak mano, sudah ada perjanjian dulu. Jadi misalkan kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan, sudah ada. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek, karena dia bukan hukuman. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas belum selesai, konsekuensinya apa? Seperti itu. Murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mau ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Boleh, tapi sudah kita omong dulu sebelumnya, boleh. Dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Jadi misalkan belum selesai, berarti kawannya main, dia ngerjakan tugas. Tapi kita kasih tahu dulu sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mira Gustia SPD. Kepada Ibu Mira kami persilakan. Sepertinya sudah tidak semangat lagi ya ibu-ibu. Masih semangat? Yuk kita semua coba. Selamat siang. Siang. Yes. Walaupun sudah jam makan siang ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih pada Ibu Nevi yang telah menyiapkan waktu dan tempat untuk kita berkomunitas praktisi. Selanjutnya kita akan lanjut menonton restitusi yang telah Bu Mira buat. Mari kita tonton sama-sama. Ada 2 kasus. Kasus yang pertama, pada saat jam istirahat, anak kami yang bernama Dina membuang sampah sembarangan. Ya, ini waktu
waktu jam istirahat ya ibu-ibu, pukul 9.30, jadi agak terik. Nah, kemudian Dina membuang sampah tiba-tiba. Dina, mengapa Dina membuang sampah sembarangan? Boleh nggak membuang sampah sembarangan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Adik kok pintar, kita kalah dulu ya, itu bu guru sambil buang sampah dulu ya. Dina diajak membuang sampah terlebih dahulu. Ini lagi musim daun berguguran Bu, jadi banyak daunnya, mohon maklum ya Bu. Benar atau salah kalau kita membuang sampah sembarangan? Salah. Iya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dina juga pernah membuang sampah sembarangan. Dina punya alasan membuang sampah sembarangan. Kenapa? Katanya sebenarnya jauh Bu kotak sampahnya tuh Bu. Katanya seperti itu. Itu membuang sampah sembarangan, halaman sekolah kita jadi kotor atau bersih? Kotor. Seharusnya bagaimana? Iya benar. Dina anak hebat. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Jatuh sampai merah. Dulu sampai merah. Kasus yang kedua, Dina mengobrol dengan temannya. Tapi bawa bekal apa? Katanya. Mengapa Dina dan Kaki ngobrol? Boleh tidak kalau sambil mengerjakan tugas sambil ngobrol? Tidak boleh. Benar atau salah? Di jam pelajaran kita sambil ngobrol. Benar atau salah? Salah, iya. Ibu Mira juga pernah berbuat salah. Ibu Mira pernah mengobrol saat jam pelajaran. Dina pasti punya alasan mengapa mengobrol di jam pelajaran. Kenapa? Katanya lapar. Boleh tidak seperti itu? Kenapa sih? Masuk api neraka katanya Bu. Harusnya tidak selesai. Jadi, harusnya bagaimana? Iya, pintar, hebat. Nah, lagi tugasnya. Ayo Kapi sama Dina semangat. Ya, kerjain lagi tugasnya. Nah, sekarang Dina mau tanya, bagaimana perasaan Dina setelah Dina mengajak Dina bermain segitiga restitusi? Senang. Senang kenapa? Karena bermain, terus apa lagi senang karena apa? Oh, sampah buang di kotak sampah, pintar. Apa lagi? Oh, mana yang benar, mana yang salah? Pintar suka sama guru. Nah, tadi kita sudah menonton video restitusi punya Ibu Rani dan Ibu Mira. Kira-kira ibu-ibu yang hebat TK Negeri Pembina, ada yang bisa menjelaskan apa itu restitusi, Bu? Ya, iya Ibu Evi hebat. Silahkan Bu Evi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini dia tahu, oh aku salah, jadi harus diperbaiki. Mungkin itu.
Berarti ada komunikasi antara Iya, guru dan iya. muridnya. Iya. Coba kita semua beri aplaus kepada Ibu Evi Novita. Iya. Benar ya Ibu. Walaupun belum kita jelaskan, Ibu Evi sudah paham berarti apa itu restitusi. Kita lanjutkan ya ke slide ya. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan seperti kita memberi hukuman ya Bu. Jadi antara restitusi sama hukuman itu berbanding terbalik. Ciri-ciri yang kedua, memperbaiki hubungan antara korban dan tersangka. Tersangka. Selanjutnya, kita memberi tawaran bukan paksaan. Tidak seperti hukuman. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ke intrinsik anak, bukan ke ekstrinsik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri itu adalah cara yang paling baik untuk saat ini dibanding konsekuensi dan hukuman. Restitusi adalah jalan keluar yang terbaik bagi kita untuk menegur anak yang salah. Restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya Bu. Nah, ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bu? Ada yang pernah dengar? Belum? Kita nonton video dulu, baru kita tanya jawab lagi ya, Bu ya? Ya, Bu. Durasi videonya nggak usah full. Baiklah, tadi kita sudah menonton restitusi Bu Rani. Sekarang ini Ibu Mira. Keyakinan kelas punya Ibu Mira Kustia. Keyakinan kelas itu adalah janji kita sebelum memulai pelajaran. Ayo, kita makan. Ada gambar apa ya? Sampahnya buang di kotak sampah. Kalau sampahnya tidak dibuang di kotak sampah, nanti kelas Mana nomornya? Nggak dikirim sini kartu namanya nomornya mana? Mana buka dah. Pasti namanya. Bujum. Tidak kan? Cuma namanya nomornya mana? Namanya mana? Tidak galak dibuka. yang kedua, bermain bersama-sama apalagi tidak julang-julaan, tidak berebutan, tidak barangkali
lebih baik nggak saling lagi sama ibu guru. Kalau ketemu ibu guru di jalan jangan lupa saling. Boleh nggak kalau kita nggak saling tidak antri, tidak santun? Tidak boleh, harus sabar. Terus kalau saling tangannya satu atau tangan dua? Tangan dua. Boleh nggak taruh di kepala seperti ini untuk saling? Coba Nesya berdiri. Ayo Nesya berdiri. Coba peragakan bagaimana cara saling mengambil saling memasak. Sip. Bisa? Boleh nggak tangannya di kuping? Atau bisa nggak? Tidak boleh, itu namanya tidak sopan. Terima kasih Nesya. Ada anak ibu guru yang tidak mengikuti keyakinan kelas, kira-kira bagaimana ya? Adik orang dulu nanti yang tidak mengikuti keyakinan kelas nanti bagaimana? Enggak diikuti tidak. Iya, nanti bilang sama ibu guru akan ingatkan supaya tidak diulangi lagi. Ayo, semua siap belajar. Maka dilipat, tangannya dilipat. Kalau tidak dilipat, Nah, itu tadi keyakinan kelas yang telah dibuat oleh Ibu Mira. Sekarang ibu-ibu di TK Pembina, apakah sudah terfikir apa itu keyakinan kelas? Ya, Bu Lina coba pakai mic-nya, Bu. Oh, ibu yang lain, apakah ada yang bersedia? Ya, Bu. Ya, silakan Bu Nur. Keyakinan kelas di sini yaitu kesepakatan yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Kira-kira seperti itu, Bu. Yang kesepakatan yang dibuat oleh guru saja atau kolaborasi antar anak dan guru? Kolaborasi dengan antara anak dan guru. Oh iya, tepuk tangan semuanya untuk Ibu Nur, hebat ya Allah, Masya Allah. Belum dijelaskan tapi sudah paham ya setelah melihat video. Iya, kita ulang lagi ya. Keyakinan itu apa? Yaitu sesuatu yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak pilih-pilih antara anak satu dan anak lainnya. Kesepakatannya dikolaborasikan antara seluruh anak dan akan dilakukan oleh ibu guru. Jika ada salah satu anak yang tidak menyepakati kelas, maka tugas ibu guru untuk menegur anak tersebut. Paham sampai sini, Bu? Paham. Lanjut, Bu. Bagaimana menciptakan budaya yang positif? Pastinya lingkungan sekolah kita harus positif. Lalu ada keyakinan kelas sebelum pembelajaran dan ada peraturan kelas. Ya Bu Ibu, jadi sebelum kita melaksanakan tugas di kelas, kita adakan keyakinan kelas terlebih dahulu, baru kita memulai pelajaran. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Coba kita lihat. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana ibu-ibu yang kesepakatan kelas? A. Kami guru dan murid saling menyayangi. Ayo, ada jawaban lain? B. Apakah B bukan kesepakatan kelas? Yang C? Iya, benar. Yang di sebelah kanan ini adalah kesepakatan kelas, sedangkan yang sebelah kiri apa ya? Coba baca. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa, dan aktif. Ini namanya peraturan. Jadi antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas itu berbeda ya Ibu-Ibu. Kesepakatan ini sama dengan keyakinan. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama.
Jadi berbeda ya Bu antara peraturan dan kesepakatan. Nah, ini untuk lebih lengkapnya ya Bu-Ibu bisa baca. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, narkoba, menunggu giliran, menggunakan masker, dan jangan berlari di kelas. Itu namanya peraturan. Sedangkan kalau keyakinan kelas, tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen menjaga keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain dan bersabar, dan keamanan. Kebutuhan dasar usia dunia berkualitas. Nah, ini Bu Mira contoh soal yang bisa jawab, nanti Ibu beri hadiah. Bu Mira buat berikan hadiah. Mau? Tidak apa-apa kalau sekali-sekali, tidak boleh itu kalau dilakukan setiap hari. Boleh. Contoh, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita. Iya, ini contoh untuk anak SD ya Bu. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Doni ini seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Woi, minta makan kau. Seperti itulah dia Bu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Boleh dilanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kira-kira menurut ibu-ibu di sini, Doni ini perlu kebutuhan dasar apa yang perlu ditingkatkan dalam diri Doni? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang. Ada yang berani menjabarkan? Ya, Bu Fit? Ayo, iya, ayo Bu. Nanti dapat hadiah Bu. Sepertinya Doni ini menurut saya nih ya Bu ya, kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua, terutama untuk bekal anak setiap hari. Kan teman-temannya bawa bekal setiap harinya. Mungkin karena kesibukan orang tua, Doni tidak sempat atau tidak membawa bekal setiap harinya. Untuk itulah dia memaksa mengambil makanan temannya karena tidak dibekali oleh orang tuanya. Terima kasih Bu. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Fitri. Iya, guru hebat, Masya Allah. Selanjutnya Ibu Tuti yang cantik, silakan. Menurut saya, Doni ini kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, seperti orang tuanya hanya menyediakan makanan yang menurut orang tuanya itu Doni suka, padahal dia tidak menyukai. Jadi kurang komunikasi dengan Doni dan orang tua dan ke Doninya. Apakah makanan seperti apa yang dia suka, seperti itu. Jadi begitu dia melihat makanan temannya yang dia kepingin, dia memaksanya. Kira-kira kebutuhan hidup apa yang diperlukan oleh Doni Bu dari kelima kebutuhan dasar ini Bu? Bertahan. Kasih sayang dan komunikasi. Kasih sayang, Kebebasan memilih. kebebasan juga. Apakah ada jawaban yang lain? Tepuk tangan untuk Ibu Tuti cantik, Masya Allah. Ayo satu lagi, siapa yang mau mencoba menjawab? Nanti saya kasih parfum. Parfum rasa Kenzo Flower. Ayo, yang benar ya. Ayo, siapa lagi? Ya, Ibu Nur. Iya. Boleh, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya mungkin Doninya juga mungkin dia sudah bawa bekal seperti kata Bu Tuti, dia tidak selera dengan bekal dia dan menginginkan bekal temannya, dan ini juga mungkin dari pribadi Doninya sendiri ingin menguasai punya temannya. Dia ingin apa yang dia ingin dia
Baiklah, itu tadi penjelasan tentang kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan dengan 5 posisi kontrol. Apa itu? Iya, 5 posisi kontrol ini adalah posisi kita sebagai guru. Sebagai apakah kamu di sekolah? Seperti itu pertanyaannya ya Bu. Ada yang sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah. No, dikit-dikit tak bisa, dikit-dikit tak bisa, apa yang kau bisa? Nah, seperti itulah kurang lebih Bu ya. Kalau penghukum tadi, yang tidak selesai tidak usah balik, belajar BDWC. Nah Bu, apakah ada yang seperti itu? Ada, iya. Yang ketiga, ya, saya sedang berkaca dengan diri saya sendiri ya ibu-ibu. Yang ketiga sebagai teman. Nak, kerjailah tugasnya. Agak belum bisa. Agak tak selesai, kawannya lah selesai galuh. Itu sebagai teman. Iya, Bu Tuti, iya sudah baik Ibu. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Tuti cantik. Ada yang sebagai pemantau. Oh, Ibu Nur lagi tidak masuk sekolah. Ada yang seperti itu. Oh, Ibu Meta lagi ngajar. Itu biasanya tugas kepala sekolah kurang lebih ya Ibu-ibu ya. Pemantau. Iya. Yang terakhir manajer. Nah, bukan manajer perusahaan Bu Ibu ya? Bukan. Manajer ini biasanya kurang lebih ya sebagai manajer perusahaan lah kerjaannya. Hanya menengahi antara si korban dan tersangka tadi. Kurang lebih seperti itu. Ya, kepala sekolah rata-rata memiliki posisi kontrol manajer ya Bu ya. Selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu ciri-ciri orang yang suka membuat orang lain merasa bersalah. Atau gak bisa kalau keselnya nih Bu sama kalau di Meta. Nah, itu gak boleh Bu ya. Kita membuat anak-anak merasa bersalah itu sebenarnya itu tidak boleh dilakukan ya ibu-ibu ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah melakukan tugas. Kalau tidak melakukan tugas, silakan keluar belajar di WC. Balik, naik ojek. Keluar, pindah kelas sana. Pindah kelas, ibu ke fisik kalau tidak galak. Ya, Bu. Ada tak Bu yang cek itu Bu? Ada. Iya, TK lain Bu ya, bukan di TK kita. TK kita hebat semua. Tepuk tangan untuk TK pembina. Ada lagi yang seperti teman. Ayolah Bu Nur, Bu Lina, kerjailah RPP-nya Bu. Ada lagi, Bu, tolong Bu datang agak lebih cepat dari anak-anak. Itu sudah bagus Bu, tepuk tangan untuk kepala sekolah kita Bu. Sampai nangis. Tidak Bu. Ada lagi yang cak ini. Nak dapat stiker dak hari ini nak? Nak dapat hadiah dak hari ini? Aduh, siapa yang pintar agak ibu unjuk 2000. Yang ngerjain tugas sampai akhir ibu kasih wafer. Ada yang 2000, ada yang wafer. Aduh, itu sebagai pemantau. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Selanjutnya ada yang posisi sebagai manajer. Apa sih manajer? Dari tadi manajer terus. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi posisi manajer ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan Bu. Misal tugas kita sedang membuat RPP, maka orang yang berlaku manajer ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Misal, Cak Mano Bu Epi sudah buat RPP-nya? Baru 2 minggu. Kira-kira kapan akan dikerjakan Bu Epi? Secepatnya. Apa kendala Bu Epi dalam mengerjakan RPP? Apa? Waktunya. Kira-kira nanti jika di hari Minggu di waktu luang, apakah Ibu Epi bisa mengerjakan RPP? Kondangan. Oke,
balik dosen. Di sore harinya Bu Epi? Sudah capek. Jadi kira-kira jika waktunya tanggal sekian, apakah bisa Ibu Epi kerjakan? Insya Allah. Tepuk tangan semuanya, sudah pintar untuk jawabannya. Seperti itulah posisi manajer. Ini biasanya Ibu Kepala Sekolah yang terhormat. Ya. Kita tidak manajer, bukan. Manajer itu kepala sekolah ya Bu Ibu ya. Selanjutnya penghukum lagi. Kamu selalu yang paling terakhir, telat terus. Nah Bu. Tidak ada Bu guru di TK Pembina, ada kate yang ganas-ganas, semuanya baik. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru TK Pembina. Kita lanjutkan ya Bu. Segitiga restitusi. Tadi yang sudah kita laksanakan, kita jelasin ulang apa itu segitiga restitusi. Jadi Bu, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menanyakan keyakinan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Ketiga, validasi kebutuhan. Apa sih itu Bu? Jadi menanyakan keyakinan ini seperti ini. Seperti contoh tadi, Dina membuang sampah sembarangan. Kita tanya, mengapa Dina membuang sampah sembarangan? Alasannya tadi, kotak sampahnya jauh. Itu namanya menanyakan keyakinan. Lanjut, kita menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita menstabilkan identitasnya? Kita hargai pendapatnya. Oh, tidak apa-apa Din, buang sampah sembarangan. Ibu pernah cak itu, tapi boleh tidak dilakukan? Tidak boleh Bu. Dia pasti akan menjawab, tidak boleh Bu. Terus mengapa Dina membuang sampah sembarangan? Dia akan merasa, oh berarti tidak boleh, yang saya lakukan adalah salah. Selanjutnya validasi kebutuhan. Terus kita tanya, selain jauh, mengapa Dina tidak mau membuang ke kotak sampah? Karena capek Bu. Jadi bagaimana supaya Dina mau membuangnya kotak sampah? Seharusnya disimpan dulu, nanti kalau lewat baru dibuang ke kotak sampah. Mau diulangi lagi? Tidak, katanya. Karena dia tahu kalau yang dilakukannya adalah salah. Itulah segitiga restitusi. Nah, beri saya waktu untuk intervensi selama 30 detik. Silakan Ibu jawab di dalam diri masing-masing ya Bu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Cukup jawab dalam hati. Takutnya beda di mulut, beda di hati. Ya Bu Ibu ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Sudah atau belum? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini? Apakah sudah sesuai? Renungkan sejenak ya Ibu-ibu. Kapan kamu siap untuk memulai? Yang bisa menjawab hanya diri ibu-ibu sekalian semua di sini. Ya. Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Kecuali keuangan ya Bu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa sebagai seorang guru? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apa yang tugas kamu saat ini? Dan apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ini cukup Ibu jawab dari dalam hati. Mengapa? Mengapa? Karena segala sesuatu itu dimulai dari kita sendiri. Ya Bu Ibu ya. Terima kasih, sepertinya cukup. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Ibu Mira Gustia yang telah menyampaikan materi. Acara terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Yuli Fitriati. Kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah dari kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina bi jami ahwali wal afat wa tutahuna bi jami'il hajat. Ya Allah, ya Rabb, puji dan syukur kami kepanjatkan kepadamu ya Allah atas rahmat, nikmat, barokah, karunia dan hidayahmu serta nikmat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini ya Allah, sehingga kami dapat berkumpul dalam ruangan ini ya Allah, mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Hairani dan Ibu Mira Gustia dalam aksi nyata budaya positif komunitas praktisi TK Negeri Pembina 01 Oku. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah pertemuan ini ya Allah sebagai pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah, sehingga kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dalam menjalankan tugas kami sebagai guru dalam mendidik, membimbing dan mengantarkan anak didik kami menjadi anak didik yang lebih berprestasi ke depannya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kabulkan atas segala doa dan permohonan kami ini ya Allah. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal nikmah wa abwabal barakah wa abwabal rizki wa abwabal quwah wa abwabal siha wa abwabal salamah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita hari ini. Sebelum saya menutup acara ini, marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.